Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Nengkuat Pasir, Isi Eka Bartaka. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Nah, saat ini kami berada di daerah Mitra IKN ya, atau Tanah Pasir. Nah, kita coba berjalan-jalan ke salah satu desa pesisir, yaitu Desa Petiku. Nah, kira-kira ada apa aja di sini? Jangan lupa disimak ya teman-teman. Mudah-mudahan videonya bermanfaat, minimal bisa sebagai tambahan informasi bagi kita semua. Kantor Desa Petiku, Kecamatan Longkali, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Nah, kantornya di situ ya, di belakang ya teman-teman. Nah, ini balai desanya ya, Balai Desa Petiku. Desa Petiku merupakan salah satu desa yang ada di daerah Mitra IKN, tepatnya Kecamatan Longkali, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Desa ini juga berbatasan dengan Penajam Pasir Utara. Ada banyak hal yang bisa kita temukan di daerah Mitra IKN saat ini, salah satunya yaitu di Desa Petiku. Kita coba nanti melihat ke lokasi yang memiliki potensi pariwisata, yaitu Pantai Pasir Putih yang ada di Desa Petiku. Nah, perjalanan kami saat ini yaitu bersama teman-teman dari Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia yang ada di Kabupaten Pasir, atau yang sering kita kenal dengan sebutan Putri DPC Pasir. Ini kan sambil tunggu aja kan, sambil tunggu kan kau punya nanti. Kau minta tadi orang lebih, aku minta kurang. Nah, itu aja. Pamit Pak Kades ya. Iya, iya. Sambil dokumentasi Pak kita. Nah, teman-teman, kita menuju Pantai Pasir Putih ya, yang ada di Desa Petiku menggunakan perahu ini ya, atau kapal ini. Untuk sampai ke lokasi wisata Pantai Pasir Putih yang ada di Desa Petiku ini, kita terlebih dahulu harus menggunakan alat transportasi air ya teman-teman, seperti perahu yang saat ini kami naiki. Nah, kita harus melewati jalur ini beberapa waktu ya. Nah, nanti juga kita akan tembus ke Sungai Telake yang sungainya juga cukup besar. Menurut saya pribadi bahwa jalur menuju ke lokasi wisata Pantai Pasir Putih ini sangat luar biasa ya, penuh dengan keindahan di sepanjang perjalanan. Nah, kita sudah sampai di Sungai Telake ya teman-teman, dan bisa kita lihat bahwa ternyata sungai ini juga cukup lebar ya, dan airnya juga cukup besar. Setelah kita melewati sungai yang cukup besar ini, kita lanjut ya teman-teman masuk ke sungai yang cukup kecil. Nah, nanti ini kita tembus ke pantai ya. Namun perlu diketahui bahwa di sepanjangan jalur ini, sungai kecil ini, kita bisa menemukan banyak sekali keindahan. Di antaranya kita bisa menemukan kumpulan bekantan ya, yang ada di pepohonan di sepanjang perjalanan ini. Nah, selain itu yang lumayan ekstrim, itu kita juga akan bisa menemukan buaya yang berjemur ya. Ya, meskipun hal tersebut membuat kami yang baru merasa cukup tegang ya, dengan kehadiran hewan yang sangat luar biasa tentunya. Namun hal ini tentu saja yang menambah keindahan ya, dan hal yang sangat luar biasa tentunya yang kita temukan di jalur ini.
Setelah kita melewati anak sungai ini beberapa menit, maka kita akan sampai ya di pinggiran atau muara pantai Pasir Putih yang ada di Desa Petiku. Nah, inilah letak lokasi wisata Pasir Putih ya teman-teman. Jadi perlu kami sampaikan bahwa di daerah Mitra IKN ternyata menyimpan banyak keindahan ya, yang mungkin saat ini belum kita ketahui. Tetapi secara perlahan kita akan lihat ya teman-teman, bahwa di daerah Mitra IKN ternyata menyimpan banyak sekali potensi pariwisata ya. Teman-teman, inilah lokasi wisata Pantai Pasir Putih yang ada di Desa Petiku. Nah, selain Pantai Pasir Putih, kita juga bisa melihat lokasi pertambakan yang sangat luas yang juga dekat dengan lokasi Pantai Pasir Putih. Nah, teman-teman, inilah lokasi Pantai Pasir Putih ya yang ada di Desa Petiku, Kecamatan Longkali. Nah, nanti teman-teman juga bisa melihat dari view udara ya. Daerah Mitra IKN memang memiliki panorama keindahan alam yang sangat luar biasa ya. Salah satunya adalah keindahan pantai-pantainya yang ada saat ini dan bisa kita lihat. Di antaranya seperti yang ada di Desa Petiku. Begitu luas ya teman-teman lokasi ini, dan terlihat sangat indah sekali melalui view udara yang kita lihat secara langsung. Kalau di luar begini bisa melihat itu saudara di dalam kantong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Merna Aprilia. Saya sebagai Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan dari Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (DPC Pasir). Jadi kali ini kami sedang melakukan observasi ke Desa Petiku khususnya karena memiliki potensi wisata dari wisata baharinya. Hari ini kita sedang bersama dengan Pak Kades, kemudian ada Ketua BUMDes ya Pak ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit Pak terkait bagaimana potensi Desa Petiku ini dari sektor pesisirnya atau baharinya. Terkait di sini ada apa aja Pak potensinya? Mungkin dari Pak Kades dulu, silahkan Pak. Terima kasih. Saya Mardin, Kepala Desa Petiku. Ya, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kunjungan dari teman-teman Putri. Ya, semoga dengan kunjungan ini nanti ada output yang positif buat kami. Adapun di Desa Petiku ini banyak sekali potensi-potensi yang belum tergali. Jadi potensi itu salah satunya adalah wisata. Yang mana wisata itu yang pada saat ini kita kunjungi bersama. Di sini ada wisata Pasir Putih, kemudian ada wisata mangrove, dan kemudian wisata-wisata hewan-hewan endemik yang ada di sini. Termasuk tadi kita sudah bertemu dan disapa oleh mereka. Di situ ada bekantan tadi, ada sekelompok bekantan, dan ada ini teman juga si nenek gigi jarang juga sudah menyapa kita tadi. Itu adalah merupakan kekayaan yang ada di desa kami, yang semoga ke depannya juga dengan adanya pariwisata ini bisa meningkatkan ekonomi yang ada di Desa Petiku. Sekaligus juga kita berusaha untuk melindungi hutan-hutan kita, kemudian melindungi hewan-hewan endemik kita, sehingga ada tidak ada kesenjangan antara ini kehidupan manusia, ekonomi kita, tidak mengganggu juga kehidupan hewan yang ada di Desa Petiku ini. Dan harapan kami dengan kunjungan dari Putri ini juga bisa yang pertama membuka wawasan bagi kami bahwa ekonomi yang ada di kami itu perlu ditingkatkan, termasuk ekonomi kreatif kami yang mana ada di teman-teman UMKM. Kemudian juga di sini juga saya ditemani oleh Ketua BUMDes kami, dan harapan saya nanti ini kan bisa dikelola oleh BUMDes dan juga beliau juga termasuk Sekretaris Karang Taruna. Semoga nanti ada kolaborasi antara pemerintah desa, kemudian kelembagaan-kelembagaan yang ada di desa
untuk bisa memajukan Petiku ini khususnya dalam bentuk pariwisata kita. Ini harapan kami. Mungkin ini yang saya sampaikan dulu, nanti banyak tambahan-tambahan dari Pak Ketua, saya persilahkan. Silakan Pak, jika ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kamaluddin, Ketua Bumdes Desa Petiku. Nah, sebenarnya dari awal itu ini adalah salah satu impian kami dari teman-teman dari Karang Taruna, bagaimana kami bisa mengembangkan Pantai Pasir Putih ini. Karena bagi kami Pantai Pasir Putih ini adalah sensasinya itu tersendiri. Mulai karena kebanyakan pantai pada umumnya itu kita harus salah satu contohnya kita parkir mobil langsung stop depan pantai. Kalau ini beda tersendiri. Karena sebelum kita nyampe ke Pantai Pasir Putih ini banyak yang harus kita melewati tantangan-tantangan dulu. Contoh, ya banyak kayak tadi kita juga sudah dijumpai sama ini nenek. Mungkin dia sudah tahu juga kalau ada teman-teman dari mana tadi Bu? Saya lupa, dari Putri. Nah, saya juga sangat berterima kasih kepada Pak Kades Mardin yang selalu mensupport Bumdes, membantu memberikan pemikiran-pemikiran kepada saya. Sehingga saya bisa sampai seperti hari ini juga. Nah, di sini salah satu banyak yang harus kita kembangkan. Mulai dari ini kulinernya itu banyak sebenarnya. Mulai dari potensinya itu mulai dari kepiting, udangnya, ikannya semua lengkap di sini. Nah, di sini sebagian besar juga petambak Pak ya. Petambak lengkap. Jadi insya Allah potensi dari siput-siputnya fresh Pak ya. Fresh. Ini salah satu contoh bisa ini untuk permainan anak-anak bisa ini jadi kanan hook kepiting-kepitingnya ini. Nah, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya bisa lihat bagaimana lagi lihat ke depannya, bagaimana tergantung ini supportnya dari Pak Kades, bagaimana Ketua Bumdes ini bisa selalu ini diberikan support, bagaimana bisa mengembangkan pantai pesisir ini. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin harapan dari masyarakat bisa disampaikan. Pak Lasang, sampaikan harapan sampean. Baik, harapan saya semoga Pantai Pasir Putih ini bisa menjadi pariwisata. Itu aja. Baik, sekian dan terima kasih kami dari Putri. Nanti kita akan trip lagi Pak ya, melihat Pantai Pasir Putihnya di sebelah kanan saya. Oke teman-teman, terima kasih banyak dan sampai jumpa di lain kesempatan. Keindahan lain yang bisa kita lihat dan kita temukan di lokasi pantai ini yaitu hijaunya pohon mangrove ya, yang ada di pinggir pantai. Potensi pariwisata yang ada di Desa Petiku ini tentu saja sangat luar biasa ya teman-teman. Dengan letaknya yang juga tidak jauh dari lokasi IKN Nusantara, yaitu kurang lebih sekitar 2 jam ya untuk sampai ke lokasi KIPP IKN. Meskipun memang berada di daerah mitra IKN atau Kabupaten Pasir, namun letak dari Desa Petiku sendiri yaitu tepat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Meskipun perjalanan kami ini merupakan perjalanan pertama kalinya untuk melihat secara langsung lokasi wisata Pantai Pasir Putih yang ada di Desa Petiku, namun keindahan yang ada di alam sini sudah membuat kami merasa sangat bahagia tentunya. Dengan adanya potensi pariwisata Pantai Pasir Putih yang ada di Desa Petiku ini, kita doakan saja semoga ke depan wisata pantai ini bisa menjadi wisata yang populer ya, terutama di Desa Petiku sebagai salah satu daerah mitra IKN.
Nah, mungkin cukup sekian ya teman-teman perjalanan kami kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.